Assalamualaikum warga Indonesia. Berjumpa kembali di channel Fafa Movie. Saya doakan teman-teman semua dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan ditentramkan hatinya. Melanjutkan film kemarin, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Iron Man 2. Buat kamu yang belum nonton film Iron Man 1, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kamu bisa lebih nyambung dan memahaminya. Link ada di deskripsi. Oke? Sebelum saya mulai, izinkan saya memberi pantun terlebih dahulu. Beli sepatu warnanya hijau, film Iron Man 2, yuk kita let's go. Pada awal scene, kita diperlihatkan musim dingin di daerah Moskow. Di sana terdapat seorang pria tua yang bernama Anton Vanko. Dia sedang menyaksikan acara jumpa pers Tony Stark di televisi, yang mana Tony Stark menyatakan bahwa dia adalah Iron Man. Tidak lama kemudian, dia memanggil putranya yang bernama Ivan Vanko. Dengan kondisi sekarat, Anton mengatakan bahwa Ivanlah yang seharusnya memiliki teknologi milik Tony Stark. Namun karena Anton keterbatasan dana, dia hanya bisa mewariskan ilmu pengetahuan kepada Ivan. Anton pun meninggal dunia. Sontak hal itu membuat Ivan sangat marah. Kemudian Ivan pun membuka catatan lembar kerja milik ayahnya. Ternyata teknologi arc reaktor didesain oleh Anton Vanko dan Howard Stark alias bapaknya Tony Stark. Dengan dendam yang membara kepada keluarga Tony Stark, Ivan membuat arc reaktor yang tertera di lembar kerja milik ayahnya. Singkat cerita, kini Ivan berhasil membuat arc reaktor versi karyanya. Scene pun berpindah ke 6 bulan berikutnya. Terlihat Tony Stark yang terjun bebas dari pesawat. Kemudian dia mendarat ke sebuah acara yang bernama Stark Expo. Di sana dia memberi kata sambutan yang cukup meriah. Di sela-sela acara, Tony mengecek kandungan racun palladium yang ada di dalam darahnya. Terlihat saat ini tingkat keracunan darahnya mencapai 19%. Kemudian, Tony yang didampingi asistennya yang bernama Happy sedang mau OTW pulang. Di sana, dia dihadang oleh wanita cantik. Wanita tersebut memberikan surat panggilan kepada Tony Stark dari pemerintah Amerika. Esok hari pun tiba, Tony pun memenuhi panggilan pemerintah Amerika. Di sana dia dimintai keterangan tentang baju super ciptaannya. Karena bagi pemerintah Amerika, Iron Man dianggap sebagai senjata yang mengancam keamanan negara. Di dalam persidangan itu, datang pula rival dari Tony Stark, yaitu Justin Hammer, CEO dari Hammer Industry. Jadi, Hammer Industry itu merupakan perusahaan senjata yang bermitra dengan pemerintahan saat ini. Tidak lama kemudian, datanglah sahabat baik Tony Stark, yaitu Kolonel Rudy. Di sana, dia memaparkan bahwa beberapa negara besar mulai mencoba membuat baju tempur seperti Iron Man. Belum selesai berbicara, Tony langsung menghack monitor ruang persidangan. Dia mengklaim bahwa tidak ada yang bisa menciptakan baju super seperti miliknya, setidaknya dalam 20 tahun yang akan datang. Siaran persidangan itu pun ditayangkan di televisi. Dan ternyata Ivan Vanko juga sedang menyaksikannya. Hal itu membuat Ivan semakin bertambah geram terhadap Tony. Terlihat juga Ivan sudah berhasil menyelesaikan senjata super buatannya. Scene berpindah ke kediaman Tony Stark. Di sana dia sedang berdiskusi dengan Jarvis tentang racun palladium yang terus menggerogoti kesehatan tubuh Tony Stark. Jadi, arc reaktor yang telah menyelamatkan nyawanya kini justru sedang membunuh Tony secara perlahan. Walaupun dengan segala kecerdasannya, sampai saat ini dia belum bisa menemukan pengganti palladium sebagai sumber tenaga arc reaktornya. Kemudian Piper pun datang. Dia mengabarkan bahwa kondisi Stark Industries sedang carut-marut semenjak Tony tidak lagi fokus terhadap perusahaannya. Karena Tony adalah tipe orang yang efektif dan efisien, Tony pun langsung menunjuk Piper sebagai penggantinya untuk menjadi CEO dari Stark Industries. Piper pun terkejut dengan raut wajah yang bahagia. Mereka pun bersulang.
Di sisi lain, Ivan sedang COD dengan seseorang. Diperlihatkan dia memegang sejenis kartu identitas diri dan tiket lomba balapan mobil. Hari pun berganti. Saat Tony dan Happy sedang berlatih tinju, datanglah Piper dan asisten barunya yang bernama Natasha. Karena Tony iseng, dia menyuruh wanita cantik itu untuk berlatih tinju bersama Happy. Tanpa diduga, ternyata Natasha bisa menjatuhkan Happy dengan sangat mudah. Hal itu membuat Piper dan Tony kaget. Kemudian Natasha menyampaikan tujuannya untuk meminta tanda tangan pengalihan kekuasaan dari Tony kepada Piper sebagai CEO Stark Industries. Scene pun berpindah ke Monaco. Di sebuah acara lomba balapan mobil, terlihat Tony dan Piper sedang menghadiri acara para sultan. Ternyata Justin Hammer juga muncul di sana dan ngebet untuk ngobrol bersama Tony. Tidak lama kemudian, Natasha memanggil Tony, dan Tony pun pergi meninggalkan Justin. Di sebuah ruangan, Tony mengecek kandungan racun dalam darahnya yang sudah mencapai 53%. Sadar diri karena hidupnya sudah tidak lama lagi, Tony pun gabut dan memutuskan untuk mengikuti balapan mobil. Saat acara balapan sedang berlangsung, muncullah Ivan yang menyamar sebagai petugas dalam lomba tersebut. Ivan pun masuk ke dalam arena balap dan memperlihatkan armor super buatannya. Dengan mudah, Ivan bisa membelah mobil yang lewat hanya dalam satu kali cambukan saja. Mobil Tony pun menjadi sasaran empuk berikutnya. Ketika Tony sudah terpojok, datanglah Happy yang menabrakkan mobilnya kepada Ivan. Tapi Ivan tidak kalah semudah itu, dan Ivan pun ditabrak lagi oleh Happy beberapa kali. Kemudian Piper melemparkan sebuah koper kepada Tony, yang ternyata itu adalah baju Iron Man. Dan terjadilah pertarungan antara Ivan Vanko melawan Iron Man. Dengan sedikit kewalahan, Tony pun bisa mengalahkan Ivan dan menghancurkan ak reaktor milik Ivan. Terlihat juga wajah sumringah dari Justin Hammer yang entah apa maksudnya. Scene berpindah. Tony mengunjungi Ivan yang sudah di dalam penjara. Di sana, Tony menanyakan kepada Ivan dari mana dia bisa membuat ak reaktor. Kemudian Ivan menyebutkan nama ayahnya, yaitu Anton Vanko. Tapi Stark tidak mengenalinya. Dan Ivan pun mengatakan bahwa ayahnya Ivan lah yang telah menyelamatkan hidup Tony karena sudah menciptakan desain ak reaktor yang sekarang dipakai Tony untuk melangsungkan hidupnya. Kemudian Tony pun pergi. Di dalam jet pribadi, Piper sedang menonton berita yang mana isinya berita itu adalah mempertanyakan klaim Tony bahwa tidak ada yang bisa membuat baju super seperti milik Tony hingga 20 tahun ke depan. Nyatanya, baru kemarin saja Tony diserang oleh orang yang memiliki teknologi baju super, dan hal itu menambah beban pikiran untuk Tony. Scene kembali kepada Ivan. Saat di dalam penjara, Ivan mendapat sebuah pesan, yang mana intinya Ivan akan diajak kabur dari penjara.
Ternyata, dalang dari pelarian Ivan adalah Justin Hammer. Sesampainya di tempat Justin, Ivan dijamu dengan makan malam yang cukup formal. Di sana, Justin menawarkan kerjasama dengan Ivan untuk membuat proyek baju super seperti milik Tony Stark, dan Ivan pun mengiyakannya. Di tempat lain, Tony sedang mencari informasi tentang Anton Vanko. Tidak lama kemudian, datanglah Kolonel Rudy. Dia pun ikut mempertanyakan kejadian saat di arena balap kemarin. Namun Rudy terkejut ketika melihat kondisi Tony Stark seperti sedang tidak baik-baik saja. Di sana, Rudy membantu Tony untuk menggantikan inti palladium yang ada di dalam ak reaktor. Dan ternyata, efek dari racun palladium itu sudah menjalar hingga ke leher Tony. Rudy pun bertanya kepada Tony, kenapa dia menghadapi ini sendirian dan enggan melibatkan pihak lain. Di dalam pabrik Hammer, Justin sedang menunjukkan sekumpulan baju super yang belum jadi kepada Ivan. Dengan lihainya, Ivan langsung mengotak-atik robot tersebut. Justin pun berpesan kepada Ivan agar dia bisa membuat robot yang lebih keren dari Iron Man dan akan memamerkannya di acara Stark Expo. Di malam harinya, Tony mengecek kandungan racun palladium sudah mencapai 89%. Hal ini membuat Tony semakin sadar bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Akhirnya, Tony memutuskan untuk mabok-mabokan di pesta ulang tahunnya. Kolonel Rudy yang melihatnya pun geram karena Tony sedang memakai kostum Iron Man. Dan itu sangat membahayakan. Piper mencoba membubarkan pesta, tapi Tony yang sedang mabuk justru malah semakin liar. Dengan perasaan kesal, Rudy memasuki ruang penyimpanan armor milik Tony. Dia pun mengenakan salah satu baju Iron Man. Kemudian Rudy datang dan mengusir seluruh tamu di acara pesta tersebut. Dan terjadilah baku hantam ringan antara Tony dan Rudy. Put your hand down. Setelah selesai bertarung ringan, Rudy membawa baju supernya ke pangkalan militer Angkatan Udara. Let's take it inside. Begitu juga Tony yang pergi untuk sarapan donat di atas donat. Kemudian datanglah Nick Fury yang memanggil Tony untuk mengobrol bersama. Dan datang pula Natasha yang ternyata dia adalah agen yang diutus Nick Fury untuk memantau aktivitas Tony Stark. Dari Natasha lah Fury mengetahui bahwa Stark sedang sekarat. Obrolan mereka pun dilanjutkan ke rumah Tony. Di sana, Fury mengatakan bahwa ak reaktor yang sekarang digunakan Tony belumlah sempurna dan hanya sebuah batu loncatan saja. Tony pun terheran mengapa Fury bisa tahu sejauh itu. Kemudian Fury mengatakan bahwa dia sangat dekat dengan Howard Stark dikarenakan ayahnya Tony adalah salah satu pendiri S.H.I.E.L.D. Kemudian Tony diberikan sebuah koper yang entah apa isinya, dan Fury pun pergi meninggalkan Tony. Berlanjut ke pangkalan Angkatan Udara, datanglah Justin Hammer yang dipanggil oleh Angkatan Militer untuk mempersenjatai baju Iron Man yang diambil oleh Rudy. Justin pun memamerkan beraneka macam senjata milik Hammer Industry. Kembali lagi ke Tony, kini dia sedang membuka isi koper pemberian dari Fury. Di dalamnya berisi lembar kerja milik ayahnya dan sebuah video behind the scene tentang rancangan Stark Expo. Inti dari video tersebut adalah bahwa desain miniatur Stark Expo bukanlah sekedar desain arsitektur biasa, melainkan sebuah kunci masa depan yang hanya bisa dipecahkan oleh Tony Stark. Dikarenakan pada masa itu Howard Stark keterbatasan teknologi di masanya.
Singkat cerita, kini Tony mengambil miniatur Stark Expo dan men-scan-nya ke dalam bentuk digital 3D. Setelah dianalisa dan diotak-atik, Tony pun menemukan sebuah elemen baru. Kemudian, Tony mengekstrak elemen baru tersebut ke dalam bentuk sintetis dan terciptalah sebuah inti energi baru. Kemudian, Tony memasukkan inti tersebut ke dalam akreator barunya. Dan selesai sudah masalah racun palladium yang sedang Tony alami. Di waktu yang bersamaan, Ivan Vanko tampak sudah menyelesaikan armor tempur buatannya. Hari pameran pun tiba. Dengan penuh rasa percaya diri, Justin Hammer menunjukkan aneka macam pasukan tempur robot miliknya. Dan yang mengejutkannya lagi, pasukan tersebut diklaim berada di bawah komando Kolonel Rudy. Saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba Tony Stark masuk ke dalam panggung dan memperingati Rudy bahwa Justin Hammer terindikasi bekerja sama dengan Ivan Vanko. Belum selesai berbicara, tiba-tiba War Machine yang dikenakan Rudy bergerak sendiri dan tidak bisa dikontrol. Diikuti pula oleh pasukan robot yang lain. Mereka mengarahkan senjatanya ke Tony Stark. Sadar diri bahwa mereka sedang mengincar Tony, Tony pun terbang menjauh agar tidak membahayakan orang-orang di sekitar acara. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Karena kekacauan itu, Natasha langsung menghampiri Justin dan menanyai siapa dalang di balik semua ini. Justin pun menyebutkan nama Ivan Vanko dan lokasinya saat ini. Dengan sigap, Natasha yang ditemani Happy langsung OTW menuju markas Ivan Vanko. Dari balik layar, Ivan Vanko terus mengendalikan para robot untuk menyerang Tony Stark. Dan sampailah Natasha di kantor Hammer Industry. Di sini kita diperlihatkan kehebatan dari Natasha dalam melumpuhkan para penjaga. Di tempat lain, Tony sedang mengalahkan para robot secara bertahap. Natasha pun sampai di ruangan pengendali. Dan ternyata Ivan Vanko sudah tidak ada di tempat. Di sana dia mencoba meretas armor War Machine yang digunakan Rudy agar normal kembali. Dan alhamdulillah Natasha berhasil. Kini Rudy sudah bisa mengendalikan baju tempurnya kembali. Baru sempat bernafas lega, para robot yang lain datang menyusul. Dan terjadilah baku hantam yang menarik. Di tempat lain, Justin Hammer ditangkap oleh polisi atas panggilan dari Pepperpot. Tidak lama kemudian, Natasha mengabari bahwa ada satu robot lagi yang datang mendekat. Ternyata dia adalah Ivan Vanko yang memakai armor super buatannya. Dan pertarungan final pun terjadi. Akhirnya Ivan pun kalah, dan di detik-detik terakhir, Ivan mencoba meledakkan dirinya beserta robot-robot buatannya. Sadar bahwa nyawa Piper dalam bahaya, Tony pun langsung terbang menjemput Piper, agar tidak terkena ledakan bom. Dan Piper pun selamat.
Di akhir film diperlihatkan Tony yang sedang melihat hasil penelitiannya untuk masuk Avenger. Dan hasilnya adalah Iron Man diterima sebagai Avenger, tetapi Tony Stark diterima sebagai penasehat Avenger. Keesokan harinya, Tony dan Rudy mendapatkan penghargaan dari pemerintah Amerika. Dan film pun tamat. Dan di kredit film diperlihatkan Agen Coulson yang melapor adanya sebuah palu misterius. Oke teman-teman, selesai sudah cerita film Iron Man 2 ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai, karena saya butuh waktu 10 hari 10 malam untuk menyelesaikan konten ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng, karena setelah ini akan ada alur film dari Thor. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.